Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya buat video ini untuk materi kisi-kisi PTS Seni Budaya kelas 10 berdasarkan pembelajaran saya. Nah, sebelumnya mohon maaf, saya jarang masuk karena ada kegiatan yang cukup padat. Di minggu sebelum PTS pun kegiatan sekolah cukup padat, sosialisasi dan sebagainya. Baik, untuk mengawali kisi-kisi, jadi intinya pada soal PTS Seni Budaya terdiri dari 10 esai dan semuanya relate dengan pembelajaran seni rupa gitu ya. Dari mulai makna dan penjelasan seni rupa sampai dengan pengaplikasian seni di era abad 21 seperti itu. Mungkin dimulai dari pembahasan makna dan arti dari kata seni gitu ya. Jadi nanti ada pertanyaan tuh, jelaskan apa yang peserta ujian ketahui tentang seni rupa seperti itu ya, dan juga tentang seni secara umum. Kalau seni secara umum jadi seni itu soal perasaan, jadi semua yang dirasakan oleh indera manusia itu termasuknya seni. Bahkan seni tidak harus ada bentuknya, seni tidak harus bisa dilihat, seni tidak harus bisa didengar, selagi bisa dirasakan oleh salah satu indera manusia. Ada 5 indera ya: penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian perasa dan rabaan. Kalau salah satunya bisa merasakan, itu termasuk seni. Jadi seni sendiri kalau secara general, secara umum, itu adalah ungkapan kreatif manusia yang melibatkan penggunaan berbagai medium, teknik, dan ide untuk menyampaikan ide, emosi, atau pesan tertentu kepada orang lain. Nah, ini adalah bentuk ekspresi yang luas dan bervariasi yang telah ada sepanjang sejarah manusia. Jadi intinya seni itu bisa dirasakan dan juga media untuk penyampaian ide dan emosi. Jadi seni itu harus ada maknanya. Kalau nggak ada maknanya itu bukan seni. Jadi kan ada yang namanya art, ada juga yang ada istilah art, ada istilah artistik gitu ya. Kalau istilah art sendiri, seni itu harus memiliki makna sehingga bisa disebut artistik gitu ya. Jadi yang namanya artistik pasti berhubungan dengan 3 pilar pengetahuan, yaitu adalah etika, logika, dan juga estetika. Di luar dari itu, walaupun aktivitasnya, bentuk produknya adalah seni, tidak bisa dibilang seni atau artistik gitu ya. Jadi seni itu harus ada maknanya, harus ada tujuan penciptaannya, harus ada logika, estetika, dan etika di dalam karya seni. Jadi seni harus disengaja dalam pembuatannya. Kalau misalnya ada hewan, contohnya hewan yang bisa melukis, nah itu bukan kegiatan seni itu bukan hasil dari pembelajaran artistik atau pembelajaran estetika, tetapi suatu bentuk hasil dari pelatihan. Jadi hewan yang berseni itu tidak bisa disebut hewan itu sedang melakukan aktivitas seni, tapi hewan itu sedang berlatih, sedang melukis hasil latihan dari pawangnya gitu. Jadi hanya manusia sebenarnya hanya bisa menciptakan aktivitas artistik karena berhubungan dengan logika, etika, dan juga estetika. Kemudian nanti akan akan lebih dalam lagi pertanyaan PTS ini tidak hanya sekedar menanyakan apa itu seni, tapi juga sudah mulai merujuk kepada apa itu seni rupa. Jadi apa seni rupa? Seni rupa itu kalau di buku paketnya sendiri ya, seni rupa itu seni yang kalau era sekarang tuh dikenal juga seni visual ya. Jadi adalah salah satu bentuk objek seni yang fokus pada penciptaan karya-karya yang dapat dilihat dan dinikmati secara visual seperti itu. Jadi hanya ada panjang, lebar. Kan seni rupa terbagi 3 tuh ya untuk saat ini. Seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Seni rupa 2 dimensi itu hanya panjang dan lebar. Seni 3 dimensi itu ada panjang, lebar, dan volume. Seni 4 dimensi itu biasanya ya seni instalasi, kemudian event. Nah, event juga masuknya seni 4 dimensi. Jadi seni-seni yang berhubungan dengan visual yang bisa dirasakan oleh indera visual, penglihatan, dan juga indera rabaan itu masuknya ke dalam seni rupa. Jadi seni rupa adalah seni yang dapat dirasakan oleh indera penglihatan dan juga indera rabaan. Nah, itu seni rupa tuh. Patung bisa disentuh, bisa dirasakan tuh teksturnya. Kemudian seni
dua dimensi lukisan itu bisa kita lihat panjang dan lebarnya saja, tapi volumenya tidak ada. Kemudian nanti akan dibahas juga di dalam soal jadi seperti yang pernah saya jelaskan, jadi seni itu kan ibaratnya seperti cinta ya. Jadi cinta itu kadang kita memandang seorang, keindahan seorang itu relatif gitu ya. Seni juga sama, seni memiliki sifat relatif. Selain memiliki sifat relatif, seni juga memiliki sifat tentatif ya. Jadi ada dua sifat seni secara general, yaitu relatif dan juga tentatif. Seni bersifat relatif ya jelas ya, seni kan estetika, keindahan gitu ya, kayak kita mandang lawan jenis aja, kadang kita cantik di mata seseorang belum tentu cantik di mata kita gitu kan, relatif gitu. Jadi nggak ada standarnya lah cantik itu. Seni juga nggak ada standarnya. Kadang seni yang menjijikan bisa jadi seni yang indah buat beberapa orang, dan seni yang menyeramkan bisa jadi seni yang sangat memuaskan bagi beberapa orang. Kadang juga seni yang sangat menyentuh hati bisa jadi seni yang sangat menjijikan gitu untuk beberapa orang. Contohnya seni perfilman gitu ya, seni film, videografi contohnya. Jadi kayak drakor itu mungkin bagi beberapa orang itu ya romantis, sangat sangat indah, sangat menyentuh hati gitu. Tapi untuk beberapa orang drakor itu ya menjijikan, menye-menye misalnya gitu ya. Jadi relatif lah. Jadi nggak ada standarnya. Jadi ada karya seni tertentu, misalnya tirai yang di belakang saya gini ya, ada orang yang ngasih nilai tirai ini 9 atau 10 gitu, bagus sekali dan dia sangat suka. Ada juga orang yang waduh kayaknya feminisme banget gitu ya tirainya ya, nilainya tuh rendah gitu. Jadi nggak bisa kita standarkan. Jadi karena seni ini relatif gitu ya, relatif itu berarti berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya subjektivitas. Kalau pasti kan itu objektif tuh, pasti secara penglihatan gitu, penilaian pasti objektif gitu. Kalau subjektif itu, subjek itu, seni itu sifatnya subjektivitas gitu kan, subjek berarti penilaiannya itu tidak objektif. Jadi ibaratnya seni itu ada dua nilai, ada nilai secara visual, secara kasat mata gitu ya, atau nilai objektif, ada juga nilai makna atau nilai ide, atau juga nilai arti dari sebuah karya seni di dalam karya seni tersebut. Nah itu subjektif tuh. Jadi biasanya ada dua tuh, ada nilai objektif secara visual, ada juga nilai subjektif secara makna. Kemudian kenapa relatif juga, seni ini relatif karena setiap orang tuh punya nilai estetika tersendiri. Jadi nggak bisa kita samaratakan lah dalam selera berseni, baik itu seni lukis, seni tari, seni musik, seni videografi gitu ya, seni teater, semuanya punya standar sendiri lah orang-orang. Jadi nggak bisa kita paksakan si A harus suka gitu ya sama seni X misalnya, terus si B harus suka sama seni Y gitu, nggak bisa. Jadi setiap orang punya penilaian dan pandangannya masing-masing terhadap menilai sebuah karya seni. Nah itu jadinya seni sifatnya relatif. Kemudian kenapa seni sifat seni yang kedua tentatif? Kenapa seni bersifat tentatif ya? Tentatif itu artinya berubah-ubah. Jadi seni ini dinamis lah. Kayak cinta juga bener. Cinta tuh tentatif juga. Hari ini kita seneng banget sama dia tuh, bisa jadi besok nggak seneng gitu ya. Contohnya sama ini deh, punya pasangan gitu ya, di saat kalian pacaran tuh kayaknya seneng banget, kayak dia tuh sangat berharga, sangat segalanya lah buat kalian gitu ya. Pas putus gimana perasaannya? Dia berharga atau tidak tuh? Atau dia sangat sangat buat kalian bahagia atau tidak tuh? Nah, perasaan itu berubah tuh. Perasaan berubahnya seseorang dari yang tadi mencintai jadi membenci, nah itu tentatif tuh, perubahan, ada yang perubahan tuh. Seni juga sama, mungkin hari ini kalian pandang tirai ini sangat bagus sekali, tetapi mungkin besoknya kalian akan menemukan tirai yang lebih bagus daripada ini, sehingga penilaian terhadap tirai ini menjadi berkurang gitu. Jadi tirai ini tadi nilainya 100 sebelum ada tirai-tirai lain gitu ya, setelah beberapa hari kemudian muncullah tirai baru yang lebih bagus dari ini, yang menyebabkan penilaian kalian terhadap tirai ini tuh jadi berkurang. Nah itu kan sama kayak cinta tuh, ibaratnya sama aja lah seni sama cinta gitu ya. Hari ini pacaran seneng banget sama dia, kemudian suka sama dia,
dia kentutnya pun terasa wangi gitu kan, kentut dia pun terasa wangi, tapi pas putus waduh bencinya bukan main. Bahkan dia memuji aja kita merasa kita overthinking gitu ya, merasa dia mujinya beneran gak sih gitu ya. Nah, perubahan dari cinta ke benci itu, nah itu kan tentatif. Seni juga sama, perubahan nilai yang tadinya sangat suka menjadi tidak suka itu juga tentatif. Dan sebaliknya, penilaian yang tadinya tidak suka menjadi suka juga tentatif. Kayak cinta tadinya benci banget orang, nyebelin banget, lama kelamaan terbiasa dan akhirnya suka sama dia, kan bisa juga begitu ya. Dalam cinta yang tadinya ledek-ledekan, kemudian main kata-kataan gitu ya, tetapi lama kelamaan seiring waktu tentatif tuh, jadi ada perubahan tuh. Loh kok nggak ada dia tuh sepi rasanya gitu. Akhirnya tuh bisa timbul rasa suka di situ. Seni juga sama, tadinya mungkin tidak suka gitu ya terhadap film A atau karya seni A, tetapi karena ada input dari orang lain yang bilang kalau seni ini tuh bagus banget karena begini, orang cerdas hanya lihat seni-seni yang begini. Kalian merasa kalian ingin dihargai menjadi orang cerdas, akhirnya suka juga tuh otomatis tuh. Dan lama kelamaan jadi beneran suka sama karya tersebut. Nah, mungkin kondisi-kondisi ini sering kita alami. Nah, itulah seni sifatnya relatif dan tentatif. Relatif karena tidak memiliki standar, kemudian tentatif karena seni itu dinamis dan selalu berubah-ubah. Penilaian seni juga sama, tentatif. Jadi karena sifat relatif dan tentatif seni, seni menjadi sangat dinamis dan menarik. Nah, ini memberikan kebebasan kepada seniman untuk bereksperimen, mengungkapkan diri dan menginspirasi pemirsa dengan berbagai cara yang mungkin tidak mungkin terjadi dalam konteks yang lebih kaku dan tetap gitu. Jadi seni itu nggak bisa jejak aja di satu tempat, nggak bisa. Bahkan seni itu sangat dinamis dan bisa 1 detik lalu seni yang paling bagus itu ya seni A, 1 detik kemudian bisa jadi ada yang lebih bagus daripada seni A itu. Nah, ini kan terjadi nih di era, apalagi di era sosial media dan era digitalisasi ini. Jadi perkembangan seni itu sangat bervariasi, sangat dinamis sekali gitu ya. Nah, itu sedikit sifat seni gitu. Kemudian dalam seni rupa ini kita akan mempelajari, nanti akan ada pertanyaan seputar unsur-unsur seni rupa gitu ya. Unsur seni rupa sih tidak tetap ya, sangat banyak ya, tergantung ahlinya siapa gitu. Tapi secara garis besar sih mirip-mirip semua ya unsur-unsur seni rupa itu kan. Jadi kan seni rupa kan memungkinkan seniman untuk mengekspresikan ide, kemudian emosi, lalu gagasan melalui unsur-unsur yang visual ke dalam karya mereka gitu kan. Jadi unsur-unsur yang terdapat pada seni rupa itu apa aja gitu kan, pertanyaannya itu. Jadi kalau bisa kita sebutkan itu cukup banyak ya. Yang umum di pasaran aja ya, unsur-unsur seni rupa itu kan terdiri dari garis, kemudian bentuk, lalu warna, tekstur, ruangan, kemudian ruangan ini atau spasi gitu ya, space. Dan nilai atau nilai itu kalau di bahasa pengetahuan apa ya, tonalitas gitu lah ya. Tonalitas itu berhubungan sama nilai itu, karena nilai merujuk pada perbedaan antara area terang dan gelap dalam karya seni. Nah, ini mencakup skala dari putih hingga hitam gitu. Kemudian selain nilai itu ada komposisi, kemudian proporsi, gerakan, dan juga pola. Nah, inilah unsur-unsur seni. Ibaratnya simpelnya gini deh, unsur seni. Selain unsur-unsur tadi ya, ada juga unsur paling dasar dari seni. Nggak tahu, beberapa ahli sih ada, tapi beberapa lainnya itu tidak menyebutkan gitu ya. Bahkan titik pun menjadi unsur seni. Jadi sebelum menjadi sebuah gambar, menjadi sebuah bentuk gitu ya, itu kan bentuk itu gabungan dari banyaknya goresan-goresan garis gitu ya. Kemudian garis-garis itu kan dihubungkan oleh titik-titik kan, dari titik menuju titik lain menjadi garis, dari garis menuju garis lain itu menjadi bentuk. Nah, ini bentuknya akan diwarnai menjadi atau dikasih tekstur gitu kan, atau dikasih nilai atau ruangan gitu ya, sehingga komposisinya bagus, sehingga proporsinya bagus. Nah, itu unsur-unsur seni itu. Jadi seni yang bagus ya yang mengandung unsur-unsur tersebut tadi. Ada titik, garis, bentuk, warna, tekstur, kemudian space atau ruang, kemudian nilai atau tonalitas gitu kan, kemudian komposisi, proporsi, gerakan, dan pola. Jadi itu unsur seni lah, dasarnya gitulah. Seenggaknya kalian bisa menyebutkan ya 5-6 unsur seni aja udah bagus tuh. Ya simpel kan.
titik, garis, warna, bentuk, proporsi, komposisi gitu kan, banyak lah. Nanti juga untuk saya mengetahui nalar kalian atau pemikiran kalian sudah paham terhadap seni rupa, ada juga beberapa soal yang bentuknya itu observasi. Jadi observasi di dalam kelas gitu ya. Contohnya mungkin saya akan tanyakan seperti sebutkan berapa contoh seni rupa yang ada di ruang ujian saat ujian berlangsung. Nah, itu kan kalian bisa sebutin tuh. Seni rupa 2 dimensi misalnya yang ada di ruang ujian apa aja. Banyak ya, ada hampir yang kalian lihat itu ya yang datar-datar itu 2 dimensi itu. Seperti daftar hadir peserta ujian 2 dimensi, kartu ujian kalian 2 dimensi. Kemudian pengumuman yang ada di papan tulis di kaca, daftar nama, denah tempat duduk ujian, nah itu 2 dimensi. Tulisan yang ada di papan tulis 2 dimensi. Tulisan yang ada di meja kalian, beberapa coret-coretan itu ya yang isinya memuat konten-konten contekan kakak kelas kalian zaman dulu, nah itu 2 dimensi. Kemudian juga tulisan di kaca 2 dimensi, lalu yang di bingkai kalau di kelasnya ada bingkai ya, bingkai presiden atau bingkai burung garuda atau wakil presiden, nah itu 2 dimensi tuh secara visual gitu ya. Jadi banyak sekali yang 2 dimensi di situ. Tinggal pinter-pinter kalian kalau kalian tahu makna dari seni rupa 2 dimensi yang hanya punya panjang dan lebar dan hanya bisa dinikmati dari indera visual atau penglihatan yang biasanya dibuat di ruang datar, kalian bisa tahu itu seni 2 dimensi. Kemudian selain seni rupa 2 dimensi, ya dalam pelajaran seni rupa juga kan ada yang namanya seni terapan gitu ya. Kalau nggak salah di halaman berapa tuh di buku paket gitu ya, ada seni rupa terapan, atau kalau kita sebut juga di era sekarang itu applied art kali ya, art aplikasi gitu. Jadi tujuan utama dari menggabungkan 2 unsur penting, jadi ada namanya seni rupa terapan gitu ya, atau seni rupa fungsional. Nah, itu seni rupa terapan itu ada 2 unsur. Jadi ibaratnya begini deh, mudahnya begini. Seni rupa tuh secara umum kebagi 2 tuh. Ada seni murni dan seni terapan. Seni murni adalah seni yang dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Jadi sekedar indahnya aja dinikmati. Selain nilai keindahan, nggak ada tujuan si pembuat untuk menciptakan itu menjadi seni yang fungsional gitu kan. Contoh seni rupa murni itu ya ornamen, hiasan, sekedar pelengkap di sebuah ruangan ya, seperti lukisan, kemudian gambar di kelas atau foto-foto yang nggak ada tujuannya gitu ya. Itu seni rupa murni. Jadi murni, hanya keindahannya saja yang ingin dinikmati gitu. Kemudian yang kedua seni terapan. Seni terapan ini seni yang tidak sekedar estetikanya saja dinikmati, tapi juga ada nilai fungsional di dalamnya. Jadi tujuan utamanya adalah menggabungkan 2 unsur penting, kemudian akan menghasilkan karya atau produk seni rupa terapan. Nah, 2 unsur penting dalam seni terapan itu yang pertama fungsi ya atau function, yang kedua estetika atau keindahan. Jadi ada fungsi, ada keindahan. Jadi fungsi adalah unsur yang mengacu pada kegunaan atau tujuan praktis dari karya seni terapan. Dalam seni terapan, karya seni dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi ini sangat dapat bervariasi, mulai dari kenyamanan, kemudian simpelnya sebuah benda misalnya ya. Jadi ada fungsinya gitu. Yang kedua nilai estetika. Nah, estetika ini nilai keindahannya. Tentu semua barang-barang yang sekitar kita ya pasti punya nilai estetika ya, dari mulai yang kita kenakan, yang kita gunakan gitu ya, semuanya tuh mengandung nilai estetika gitu. Nggak jarang juga kan kita kalau mau keluar rumah ya pasti dandan juga, bahkan muka kalian aja mengandung nilai estetika gitu kan.
Kalau kalian punya kepedulian terhadap penampilan kalian gitu, penampilan aja udah ada nilai estetika, penampilan, fashion gitu ya. Contoh seni terapan simpelnya ya, semua benda-benda atau karya yang dibuat memiliki nilai keindahan juga memiliki nilai fungsi atau kegunaan. Contohnya mungkin nanti ada soal observasi juga ya, sebutkan misalnya beberapa seni rupa terapan yang ada di ruang ujian misalnya gitu kan. Ya banyak banget, hampir yang kalian pakai itu semua terapan tuh, dari mulai seragam kalian itu kan seni rupa tekstil ya, terapan, ada kegunaannya sebagai pakaian, juga punya nilai estetika. Kemudian kacamata, yang mungkin pakai kacamata, kaos kaki, sepatu, tumbler, kipas angin, AC gitu ya. Di sini aja banyak banget ini seni terapan yang bisa kalian lihat nih, dari mulai kacamata saya, dasi ini ada kegunaannya sebagai dasi, walaupun estetika setiap dasi itu berbeda-beda, banyak variasinya. Kacamata juga sama, ada nilai estetika dan nilai fungsional. Jam tangan ada nilai fungsi sebagai pengingat waktu, juga ada nilai estetikanya, keindahannya. Kemudian cincin, lalu tas, gordeng. Gordeng ini, tirai ini kan sebagai mungkin penutup cahaya atau penutup visual dari luar, tetapi ada nilai keindahannya juga, estetikanya juga. Ada AC, ada lemari, ada ini pembatas nih. Kemudian apalagi, ada mouse, ada ya packaging sebuah produk makanan atau minuman juga masuknya ke dalam seni terapan, karena dalam packaging ini selain kegunaannya sebagai wadah juga memiliki nilai estetika. Handphone juga yang paling dasar. Kalau di ruang kelas ya banyak ya, hampir semua furniture yang di dalam kelas itu seni rupa terapan. Jadi dalam seni rupa terapan, seniman atau desainer bekerja untuk menciptakan karya seni yang menggabungkan fungsi praktis dengan nilai estetis. Nah, karya seni terapan yang berhasil mengintegrasikan kedua unsur ini akan menjadi benda atau produk yang tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga memiliki daya tarik visual yang signifikan. Contohnya ya tadi seperti yang saya sebutkan ya, ada furniture, pakaian, perhiasan, kemudian keramik, kaca, desain interior, dan benda-benda lain yang memiliki fungsi gitu ya. Seni rupa terapan. Kemudian nanti di soal juga kalau tidak salah kalian harus jadi 9 soal itu teori, 1 soal praktik. Ada soal kalian harus membuat 3 jenis arsiran tuh. Ada arsiran Dussel, lalu teknik blok. Jadi kalian nanti akan buat mungkin lingkaran atau kotak gitu ya. Buat 3 lingkaran. Masing-masing lingkaran ini kalian isi, yang satu arsir, yang kedua teknik Dussel, yang ketiga teknik blok gitu ya. Udah tau lah ya teknik arsir, blok sama Dussel ya. Kalau arsir itu pokoknya arsir itu kalian itu kalau ngarsir itu kan pasti garis-garis gitu kan. Nah, pensil yang digaris-garis gitu tuh itu arsir tuh. Untuk ya sebenarnya tiga hal ini tujuannya satu, untuk memberikan kesan adanya ruang dan gelap terang di dalam sebuah gambar gitu ya. Ada arsiran hatching, ada cross hatching. Arsiran itu secara umum ya ada hatching, cross hatching ya. Arsiran lurus gitu ya, lurus gitu. Ada juga arsiran yang cross hatching, yang menyilang, jadi lurus gitu terus menyilang. Yang penting arsiran itu harus padat ya, harus padat. Yang kedua Dussel. Nah, Dussel ini kalau untuk memberikan kesan gelap terang, biasanya untuk area yang seperti kulit lah gitu, yang berpori-pori kecil gitu ya, Dussel itu. Jadi setelah kalian arsir, nah kalian gesek tuh pakai jari kalian. Jadi goresan pensilnya itu jadinya halus tuh, jadi merata. Kalian gesek pakai jari kalian, atau kalian gesek pakai tisu, atau pakai cotton bud, atau pakai alat Dussel, atau pakai benda lain yang halus gitu ya. Bisa pakai kain, bisa pakai taplak meja, pakai apa aja yang halus gitu ya. Intinya tuh arsirannya digesek gitu ya. Mungkin pernah kali ya yang kalian gesek kertas, kalau tangan kalian gambar tergesek kertas gitu kan tuh, akhirnya tangan kalian jadi hitam ya. Di kertasnya itu kayak ada bekas tangan kalian yang hitam, nah itu Dussel tuh. Jadi itu Dussel.
Selain arsir, dusar, ada juga teknik blok. Teknik blok ini ya kalau yang pernah main Paint di komputer ya, kan ada pilihan blok ya di Paint. Blok itu intinya satu lingkaran atau satu kotak itu jadi satu warna yang sama dan kental warnanya gitu ya. Kalau kalian lihat di video saya, yang bisa pakai teknik blok ini kalau digambar apa? Langit-langitnya ini pakai teknik blok nih, putih semua nih. Temboknya nih yang di sini nih pakai teknik blok, putih semua. Rambut saya nih bagian sini, ini pakai teknik blok bisa nih, dihitamin aja semua, nggak usah ada terangnya. Jadi satu warna yang sama. Kalau lemari yang di sini, nah ini kan ada perbedaan terang nih. Ini gelap, lama-lama kesini terang gitu kan. Nah ini pakai arsiran. Tapi kalau teknik blok itu ya hitam-hitam aja, kuning-kuning aja, coklat-coklat aja, hijau-hijau aja. Jadi satu warna yang sama, kental, kemudian bold gitu ya, tebal di dalam satu lingkaran. Nah itu teknik blok. Ya kayak di Paint lah, kalau kalian pakai blok ya tinggal ibaratnya kalian mau buat tadi itu tugas yang tadi tuh lingkaran contohnya ya, buat teknik blok di dalam lingkaran ya, buat lingkarannya dulu. Lingkarannya kalian warnain hitam sehitam-hitamnya semuanya sampai nggak ada, sehingga warnanya sama hitam semua, nggak ada garis-garis, pokoknya hitam aja udah gitu. Nah itu teknik blok. Atau lebih simpelnya lagi, kalian buat lingkaran udah nggak usah diwarnain karena kertas putih kalian sudah blok putih. Jadi kalau yang cerdas itu bahkan kertasnya nggak usah diwarnain tuh teknik blok, buat lingkaran aja selesai karena putihnya udah pakai teknik blok. Warna kertas sendiri putih yang menyeluruh itu ibaratnya teknik blok. Jadi nggak perlu kalian coret-coret kencang-kencang gitu ya. Bisa juga sih, tapi kan kalau ujian yang memanfaatkan waktu dan otak ya kan. Kemudian salah satu pertanyaan lagi terkait seni rupa. Jadi pada pembelajaran seni kan kita telah bersama-sama mempelajari sejarah seni rupa dimulai dari era prasejarah hingga era modern. Juga perkembangan dan sejarah seni rupa baik dari seni rupa wilayah timur ya sampai dengan wilayah yang barat gitu. Dan materi yang telah dipelajari tentang seni rupa timur dan barat dan juga sejarah seni rupa dari era prasejarah hingga era modern, jelaskan bagaimana seni rupa telah berkembang sepanjang sejarah manusia. Jadi kalian harus jelasin sejarah seni rupa dari era prasejarah hingga modern, seni rupa barat dan timur sepanjang sejarah manusia. Ini gampang banget sih sebenarnya, kalau kalian baca buku paket tuh udah jelas tuh sejarah seni rupa. Kalau kita klasifikasikan mungkin kebagi menjadi 6 atau 7 era ya. Simpelnya ya pertama seni rupa prasejarah. Jadi pada masa ini manusia pertama kali mulai menghasilkan seni dengan cara menggambar pada dinding gua. Jadi kalau lihat film SpongeBob atau film Ice Egg ya, ada manusia prasejarah yang belum mengenal tulisan, itu mereka membuat gambar-gambar kegiatan mereka, keseharian mereka di dalam dinding gua menggunakan pewarna-pewarna alam tuh, dari tumbuhan, dari darah hewan tuh kan. Nah itu awal-awal berseni itu. Jadi seni rupa prasejarah ini seringkali dianggap sebagai seni rupa awal yang sering terkait dengan fungsi agama atau ritual seperti lukisan-lukisan domba di dinding gua di Las Chaux kalau nggak salah ya, di Prancis itu kan. Jadi seni rupa prasejarah, seni berdampak jadi seni ini dibuat untuk ritual yang fungsinya untuk agama dan ritual lah. Jadi kan pada era prasejarah, praaksara, jadi kepercayaan itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kepercayaan ya agama-agama yang timbul yang besar ini agama-agama Ibrahimian ya, agama yang apa, seperti agama Islam, Kristen, Yahudi, kemudian Buddha, Hindu segala macam gitu ya. Tapi di era prasejarah kepercayaan atau agama ini masih sifatnya animisme, dinamisme. Jadi kepercayaan terhadap roh nenek moyang, terhadap alam dan sekitarnya gitu ya. Walaupun kepercayaan animisme dan dinamisme juga sampai saat ini masih bisa kita rasakan ya di beberapa wilayah daerah di Indonesia. Contohnya di
di Sumatera Barat ya, di patung Sigale-Gale misalnya, kan patung Sigale-Gale itu untuk menyambut hasil panen dan mengharapkan panen gitu, panen yang melimpah lah. Atau patung Sigale-Gale ada juga untuk ritual pemakaman mereka gitu misalnya. Jadi mereka percaya bahwa dengan dibuatnya patung Sigale-Gale, hasil panen akan melimpah. Nah, jadi patung Sigale-Gale ini mempresentasikan dari roh nenek moyang mereka yang akan membantu mereka untuk meningkatkan hasil panen. Nah, itu kan animisme, dinamisme seperti itu tuh. Percaya terhadap roh nenek moyang, percaya terhadap alam sekitar. Nah, di era prasejarah orang-orang memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi contohnya ya, kalau di Indonesia sendiri seni itu yang berhubungan dengan ritual ya, ada punden berundak, tempat sesajen misalnya itu ya, di era prasejarah itu. Jadi seni ini untuk keagamaan di era prasejarah ini, untuk ritual-ritual keagamaan. Nah, ini awal-awal seni ada. Kemudian setelah seni prasejarah, sejarah seni yang kedua masuk ke fase seni rupa kuno. Seni rupa kuno ini banyak ya, tergantung kalian mau ambilnya wilayah barat ataupun timur. Kalau di wilayah barat ya seni rupa Yunani, Romawi gitu ya. Kalau seni rupa timur mungkin paling enak dibahas itu seni rupa di Mesir atau di Mesopotamia misalnya ya. Jadi seni rupa berkembang dengan pesat di era masa kuno ini atau klasik. Seni rupa klasik lah bisa dibilang itu, seni rupa kuno atau seni rupa klasik. Jadi kalau timur ada Mesir, ada Mesopotamia, kalau di barat ada seni rupa Yunani, ada juga seni rupa Romawi. Nah, di seni rupa ini berkembang dengan pesat, kemudian patung-patung dewa-dewi, kemudian relief-relief monumental, dan arsitektur megah menjadi karakter seni rupa kuno. Seni rupa kuno seringkali dipengaruhi oleh budaya dan mitologi setempat, dan juga memiliki tujuan berfungsi sebagai penghormatan kepada dewa dan pemimpin politik. Nah, ini bisa dilihat lah ya, kalau di Mesir itu kan sama tuh, seni dibuat di era Mesir atau Mesir klasik atau seni rupa kuno itu kan untuk memuja pemimpin politik gitu kan. Ada Firaun dan rekanan-rekanan yang dibuat gitu kan, ada patung Sphinx, dewa-dewi gitu kan, dewa-dewi di Mesir. Jadi masih sama, seni rupa kuno ini peruntukannya masih sama dengan seni rupa prasejarah, masih ada hubungannya dengan ritual-ritual keagamaan atau kepercayaan gitu. Kayak Yunani Romawi gitu kan, yang dibuat itu ya patung dewa-dewi, kemudian arsitekturnya megah. Kalau di barat itu seni klasik ya era Yunani Romawi ya, itu seni itu mirip semua gitu, karena di dalam seni rupa Yunani itu terdapat canon. Canon itu artinya standar kalau di bahasa Indonesia, punya standar atau patokan, sehingga karya seninya mirip-mirip. Makanya kalau kalian lihat patung-patung era klasik Yunani itu hampir semua patungnya mirip, dari postur tubuhnya, bentuk tubuhnya, kemudian mukanya. Jangankan patung, arsitekturnya juga sama, berpilar semua, punya list di bangunannya itu semua punya ciri khas yang sama karena memiliki canon. Jadi semua orang dipaksa untuk membuat karya seni yang sejenis lah, yang sama. Kalau kalian pernah lihat film SpongeBob ya, film SpongeBob, di saat SpongeBob menggambar lingkaran itu kan, sebelum dia gambar lingkaran dia gambar kepala manusia dulu. Dari gambar kepala manusia dia gambar tengkoraknya. Dari tengkoraknya dia buat lebih sederhana lagi. Dari bentuk sederhana itu dia buat lingkaran. Nah, di saat dia menggambar tengkorak dan bentuk sederhana itu terdapat bentuk-bentukan segitiga, garis-garis segala macam gitu ya. Mau buat lingkaran aja pakai segitiga dan garis-garis. Nah, itu yang digunakan adalah canon Yunani. Bisa dicek di Google ya. Jadi tadi udah tuh dua, seni rupa prasejarah, seni rupa kuno atau seni rupa klasik. Yang ketiga seni rupa abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini seni tidak berkembang. Jadi seni itu dibatasi. Karena di abad pertengahan ini Eropa ini sangat dipengaruhi oleh agama Kristen. Jadi adanya kristenisasi lah, katedral dan jadi katedral yang megah-megah itu kan isinya kan lukisan-lukisan agama menjadi pusat seni rupa. Pokoknya semuanya terpengaruh oleh dogma atau doktrin agama. Kristenisasi udah mulai berkembang di Eropa, sehingga semua aturan sosial kehidupan, juga semua aspek yang ada di kehidupan termasuk seni dan pengetahuan itu dibatasi.
bukan dibatasi tapi lebih kepada dikekang oleh ajaran agama Kristenisasi gitu ya, agama Kristen. Jadi nggak berkembang lah di masa itu. Nah di abad pertengahan ini ya intinya jelas ini abad pertengahan itu ya seni tidak berkembang karena adanya Kristenisasi. Jadi seni itu ya terbatas lah, bukan seni doang tapi semua ilmu pengetahuan itu terbatas. Karena di era itu semua orang yang berbuat tidak sesuai dengan Alkitab itu pasti habis gitu kan. Nah, jadi mereka yang tidak sesuai dengan Alkitab akan ditiadakan, ibaratnya gitulah. Di era abad pertengahan, abad ini chaos lah pokoknya sampai adanya surat penebusan dosa segala macam gitu ya. Kemudian setelah era seni rupa abad pertengahan atau Dark Age atau zaman kegelapan gitu ya, masuk ke dalam era yang keempat yaitu era Renaissance atau masa modern awal kali ya, bisa dibilang masa modern awal sih Renaissance. Jadi Renaissance ini masa setelah abad pertengahan atau Dark Age. Di awal era Renaissance, semua ilmu pengetahuan itu berkembang pesat termasuk seni. Kenapa? Karena tidak ada batasan. Di saat era Yunani punya canon, batasannya punya standar, era abad pertengahan dibatasi oleh Alkitab dan Kristenisasi, era Renaissance adalah era cahaya baru. Jadi era ini kalau bisa dibilang bahasa lebih puitisnya tuh ketika nave-nave yang ada di katedral digantikan oleh lukisan atau bingkai modern. Nah, ini era Renaissance. Jadi lukisan-lukisan yang ada di gereja mulai tergantikan tuh, mulai dikembangkan gitu ya. Jadi era Renaissance ini munculnya mungkin di Italia mungkinnya di awal-awal itu ya. Jadi Italia merupakan titik balik penting dalam sejarah seni rupa, dalam perubahan dalam pendekatan terhadap seni, penekanan seni, ilmu pengetahuan dan inovasi teknik seperti perspektif linear. Kemudian seni rupa berkembang menjadi masa modern awal dengan eksperimen dan gaya dan teknik termasuk gerakan seperti barok, mekanisme dan rokoko. Jadi era setelah Renaissance itu muncul tuh era-era lain tuh, era-era perkembangan yang biasanya perubahannya itu paling jelas bisa kita lihat pada seni arsitektur mah. Jadi kalau kalian nanya era di mana bingkai-bingkai modern, lukisan ada, ya era Renaissance gitu. Itu kan era Renaissance ini jadi era di mana para pelukis dan era pemikir atau orang-orang yang pintar muncul gitu. Kayak Michelangelo dan segala macam itu muncul di era Renaissance. Dan setelah era Renaissance atau modern awal muncullah masa-masa yang lainnya seperti barok, rokoko, bahkan gotik gitu ya. Kalau kalian pernah, kalau barok, rokoko tuh yang berkubah-kubah, pokoknya itu barok, rokoko tuh. Jadi kubah masjid itu ada ya sejak era barok atau rokoko. Kemudian era gotik, kalau kalian lihat gereja-gereja yang ada di Eropa yang apa namanya tuh lancip-lancip gitu ya, atau di Jakarta yang lancip-lancip yang dominan warna gelap, nah itu kan warna gotik gitu ya, itu era gotik gitu. Jadi berpengaruh pada arsitektur. Jadi kalau kalian tahu style gotik zaman sekarang itu yang bibirnya hitam pakai eyeshadow gitu kan, eyeshadow gelap banget kayak anak metal, hitam semua gitu bibirnya. Cewek-cewek gotik itu kan begitu kan fashionnya kan. Jadi awalnya itu gotik itu bukan fashion, tapi gotik ini lebih ke era perkembangan seni rupa yang ditandai dengan warna dominan hitam dan juga kalau dari segi arsitektur ya bangunannya lancip-lancip gitulah. Kemudian yang kelima, seni rupa abad ke-19. Nah, seni rupa abad ke-19 melihat lahirnya gerakan seni seperti romantisme, realisme dan juga impresionisme. Nah, seni semakin menggambarkan perasaan individu dan penjelajah dunia alam. Jadi seni yang berbagai macam jenisnya, abstrak, kubistis, kemudian romantisme, membawa perasaan-perasaan yang mendalam, yang lebih detail lagi, nggak sekedar cuma seni yang indah-indah doang. Zaman dulu tuh seni indah-indah doang. Zaman dulu seni terpengaruh oleh agama, kemudian masuk ke masa seni Renaissance yang sekedar indah aja, yang penting bagus aja, indah-indah aja itu. Yang penting teknik berseni, Renaissance. Kemudian abad ke-19 muncul. Nah, ini seni lebih dalam lagi tuh. Nggak cuma sekedar indah, tapi gimana caranya seni ini harus melibatkan ikatan batin yang kuat. Nah, makanya muncul tuh aliran-aliran seni kayak romantisme, realisme, kemudian impresionisme. Nah, jadi seni nggak cuma sekedar indah, tapi tetap di dalam seni kita bisa lihat perasaan dari seorang individu gitu.
Kemudian yang keenam seni rupa abad ke-20 hingga sekarang atau seni rupa modern. Jadi abad ke-20 menyaksikan berbagai gerakan seni modern dan kontemporer seperti kubisme, surrealisme, abstraksi, pop art, dan banyak lagi. Teknologi dan media baru seperti fotografi, film, dan seni digital juga memainkan peran penting. Seni rupa kontemporer contohnya mungkin ya. Seni rupa kontemporer sering kita cerminkan kompleksitasnya dunia modern dengan beragam pendekatan dan media yang digunakan oleh seniman. Jadi kalau kalian lihat seni abad 19 sama 20 dan sekarang bedanya apa? Semakin kesini semakin gak jelas gitu. Dan semakin tidak jelas, semakin visualnya biasa aja, bobrok banget gitu ya. Tapi maknanya bagus. Itu menandakan seni itu seni kontemporer atau seni abad 20 atau seni modern. Jadi ciri seni kontemporer, seni modern tidak lagi menekankan pada nilai artistik atau nilai estetika dari sebuah karya seni, tapi lebih kepada bagaimana ide gagasan tersampaikan, kemudian ide itu ide yang baru gitu yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi penseni atau penggiat seni di era abad 20-21 ini, di era modern ini, yang dijual itu bukan lagi teknik berseni, yang dijual bukan lagi sekedar estetika dari sebuah karya seni, yang dijual bukan lagi keindahan dari sebuah produk gitu ya. Tapi lebih daripada itu, yang dijual di era modern saat ini adalah idenya, gagasannya, pola pikir seniman di balik karyanya. Jadi masa bodoh karyanya jelek sejelek-jeleknya, tetapi maknanya sangat di luar nurul gitu kan, maknanya luar biasa, bagus, ya berarti nilai karya seninya bagus gitu kan. Ini kan sering kita lihat sebenarnya kan di lelang-lelang karya atau pameran seni yang mahal-mahal gitu kan, kok seni yang biasa aja harganya mahal banget ya. Padahal banyak seni yang lebih bagus gitu, tapi harganya murah gitu. Nah, itu yang menyebabkan apa nih? Yang menyebabkan ya karena orang udah nggak lihat bentuk objektif seni, orang hanya lihat sesuatu yang subjektif dari seni. Di era sekarang objektif, visual, kenyataan itu bukan sesuatu yang mahal. Jadi teknik berseni itu nggak mahal. Yang mahal itu malah dari sisi subjektifnya, maknanya, cerita di balik pembuatan karyanya, cerita di balik karyanya, itu yang mahal. Jadi masa bodoh teknik berseni, yang penting pemikirannya bagus. Nah, tapi kalau di era di pembelajaran seni rupa sekolah sih ya tentu saja teknik juga dinilai. Jadi nggak sekedar maknanya doang, berpujangga, berpuisi panjang lebar tapi gambarnya titik doang misalnya gitu kan, enggak juga ya. Kalau bisa harus diimbangi lah, walaupun kenyataannya ya teknik berseni harganya ya murah. Contohnya ya orang-orang buat patung pinggir jalan gitu kan jarang laku gitu kan, sekalinya laku murah. Kemudian orang-orang yang jual jasa lukis misalnya pinggir jalan itu jarang banget laku gitu kan, sekalinya laku juga ya berapa memang. Tiba-tiba ada orang coret-coret aja harganya mahal banget. Ada orang tumpah-tumpahin cat doang misalnya gitu ya, abstrak gitu ya, kejual harganya mahal banget. Nah itu kan di saat seni tidak lagi dipandang mahal dari segi objektif, tetapi mahal dari segi subjektif. Yang dilihat adalah makna dan proses pembuatan karyanya, teknik berkarya, dan juga hasil karyanya yang dilihat secara visual, tidak lagi menjadi patokan nilai gitu lah, patokan nilai kali ya, atau harga yang mempengaruhi tingginya sebuah karya seni. Nah, itu sih, jadi kebagi 6 ya kalau lebih ya: seni rupa prasejarah, seni rupa kuno atau klasik, seni rupa di era Renaissance atau era modern awal, kemudian seni rupa abad ke-19, kemudian yang terakhir seni rupa abad ke-20 atau seni rupa modern. Nah, kan kita sekarang lagi abad 20 nih sebenarnya. Itu. Kemudian nanti di soal juga kalian akan ditanyakan seputar tidak cuma sekedar seni itu apa, contohnya contohnya seni ini apa gitu ya, atau itu kan dasar banget ya sebenarnya penjelasan kayak 5W 1H gitu kan, itu kan sesuatu yang dasar yang seharusnya sudah tidak
perlu ditanyakan oleh guru kepada seorang anak yang sudah masuk SMK atau SMA itu kan. SMP itu baru, atau SD. Seni apa ya? Nah, itu SD. Lebih dalam daripada itu, di soal saya membuat pertanyaan, kalau nggak salah peranan seni rupa dalam budaya dan masyarakat. Peranan seni rupa ini perannya apa sih buat budaya dan masyarakat? Kalau kalian belajar di bab 1 kan ada tuh, kalau nggak salah di tugas 1.2 ya, itu tuh ada tuh peranan seni di kebudayaan dan di masyarakat tuh apa gitu kan. Ya banyak ya peranannya ya. Hampir semua aspek kehidupan manusia saat ini ya dipengaruhi oleh seni. Mau itu kalau kita runtut ya dari AKL, akuntansi, seni berpengaruh gak buat akuntansi? Tentu berpengaruh seni untuk akuntansi, untuk perkantoran berpengaruh juga, untuk BDP berpengaruh juga. Untuk BDP marketing ya, semua tindakan marketing itu butuh sentuhan artistik, butuh estetika. Memasarkan sesuatu itu pasti butuh sesuatu yang indah tuh. Jangan jauh-jauh soal seputar jurusan kalian. Bahkan kalian mau ngelamar kerja aja, yang pertama kali dilihat ya visualnya dulu. Sebelum HRD mendengarkan isi kepala kalian, dia lihat dulu tuh CV-nya, menarik gak CV-nya, desain CV-nya, penempatan CV-nya. Bahkan kalau nggak pakai CV, ngelamar kerja langsung interview, yang dilihat dari interview apa sebelum melihat otak kalian? Sebelum melihat pemikiran kalian, pasti HRD melihat penampilan kalian, rapih nggak, matching nggak sih sebenarnya dasi sama bajunya, matching nggak baju sama celananya, matching nggak celana sama sepatunya. Jadi visualnya dulu, nah artistiknya dulu, estetikanya dulu yang dilihat. Jangan jauh-jauh ke masyarakat dan budaya, yang deket-deket aja dulu. Semua dari kita tuh pasti lihat visualnya dulu. Sebelum pacaran, lihat dulu sesuai selera gak mukanya gitu kan, sesuai selera gak penampilan dan gaya style berpakaiannya gitu kan. Tentu saja sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Di masyarakat juga ya seni, hampir semua tontonan kita di sosial media itu masuknya seni kan. Seni, konten itu kan membuat seni, video, bahkan konten ya sekedar postingan di IG aja seni fotografi. Atau kalau yang postingan di IG-nya bukan foto, desain ya seni desain. Iya kan? Seni di sosial media kalian udah seni itu. Reels kalian videografi, seni videografi. Feed kalian isinya foto-foto, fotografi. Buat nyombong di sosial media aja ya seni berpengaruh gitu kan. Untuk kehidupan masyarakat ya banyak ya. Untuk pendidikan seni berpengaruh, bagaimana pendidikan ini menjadi menyenangkan, menjadi kreatif, menjadi lebih diminati dan menarik. Nanti kan perlu sentuhan seni itu. Bagaimana guru itu menjelaskan aja perlu sentuhan seni berbicara gitu kan. Bagaimana guru membuat PowerPoint yang bisa teringat dan menarik oleh siswa gitu kan, butuh sentuhan artistik tuh. Bagaimana seni membuat PPT yang indah, yang bagus, tapi tetap kontennya tetap bagus gitu, tetap tersampaikan lah. Jadi tujuannya tersampaikan tapi menarik juga. Nah bagaimana tuh? Untuk di bidang budaya ya, budaya sama seni ya saling terkait ya kan. Tentu saja seni sangat berperan penting dalam kebudayaan. Apalagi ya, jadi banyak sih. Politik aja butuh seni. Politik butuh seni. Jadi kan seni rupa dapat digunakan sebagai alat untuk menyuarakan kritik sosial dan politik. Seniman sering menciptakan karya yang mencerminkan isu-isu kontemporer, menyoroti ketidaksetaraan, ketidakadilan gitu kan, ketegangan dalam masyarakat. Nah itu kan sering disorot melalui seni itu. Berita-berita di sosial media agar lebih dramatis si anak ini, misalnya ada berita gitu ya, berita tega seorang ibu membuang anak balitanya gitu kan. Berita ini biar lebih dramatis, gimana caranya nih? Diambillah foto seorang anak yang lagi murung, yang lagi sendirian gitu ya, dengan wajah kumul, baju kumul gitu kan, kumuh banget ya pokoknya. Yang tujuannya menarik rasa iba dari penonton. Bahkan seni
nggak cuma mempengaruhi kehidupan masyarakat dan sosial kemasyarakatan, bahkan seni bisa juga mempengaruhi perubahan yang ada pada diri kalian gitu. Tadi kalian sebelumnya sifatnya apa, seni bisa mempengaruhi sifat kalian bahkan. Jadi seni lebih dalam daripada itu ya, seni mempengaruhi banyak aspek kebudayaan dan juga aspek kemasyarakatan di lingkungan kita gitu ya. Ya kalau disambung-sambungin ya semuanya juga nyambung sih sebenarnya ya kan. Pendidikan tadi udah berhubungan dengan seni. Ngomongnya guru aja perlu seni. Kemudian buat PPT guru butuh seni. Kemudian buat metode pembelajaran guru butuh seni juga. Bahkan sebelum guru mengajar ke sekolah, guru butuh seni juga. Di saat mau ngajar dia mungkin ngaca dulu, lihat visualnya udah oke belum. Kalau kumel siapa yang mau ngeliat elu gitu kan? Ya harus rapi gitu kan. Selain itu juga kan meningkatkan rasa pede kan. Kalau kita rapi gitu, ganteng, cakep gitu, bersih, wangi gitu kan, itu kan tuh cakep, bersih, wangi, cakep dari visual gitu kan, indera penglihatan, bersih juga penglihatan, wangi itu kan indera penciuman. Nah, itu kan berhubungan dengan seni tuh. Kalau dia udah begitu gitu, cakep, bersih, wangi, dia akan lebih pede mungkin menjelaskan, lebih enak, lebih lugas, nggak ada yang dipikirin gitu. Kalau kumel, kucel gitu kan, rasanya aduh belum dandan, belum apa gitu, nggak pede aja gitu. Bisa jadi mempengaruhi diri kalian tuh. Jadi artistik atau estetika diri kalian aja mempengaruhi kalian gitu, apalagi orang lain. Dari segi politik tadi tuh ya, selain dari seni yang dibuat untuk menyuarakan kritik sosial, ya simpel-simpel aja deh. Ini udah mau pemilu nih, tahun 2024 gitu ya. Udah mulai banyak baliho-baliho yang muncul, banner-banner yang muncul yang isinya menginformasikan calon-calon caleg atau pemimpin negeri ini. Nah, itu kan aja bannernya pakai apa? Pakai seni desain. Biar lebih menarik pakai desain. Jadi pemilihan warnanya, pemilihan bahannya, medianya gitu ya, pemilihan komposisi dan juga proporsi di dalam banner itu juga kan masuk ke dalam unsur seni tadi ya. Jadi seni sangat berpengaruh. Jadi itulah seni, saya rasa bisa menjelaskan sih ya pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti muncul di soal-soal PTS. Intinya pertanyaan-pertanyaan di soal PTS yang 10 soal esai ini terjawab jika kalian mengerti dasar dari seni. Dasar dari seni mengerti, dasar dari seni rupa mengerti, bisa terjawab. Jadi saya harapkan jawabannya itu bukan jawaban menghafal dari Google atau jawaban yang dari buku gitu, karena hafalan itu bakal terlupakan gitu. Yang paling penting kalian bisa memahami daripada sekedar mengetahui. Tahu doang nggak paham, dia akan lupa gitu. Kalau paham, bentuk soalnya dibolak-balik kayak gimana juga pasti bisa. Intinya seni ya semua yang dirasakan oleh indera kita, yang dibuat dengan sengaja, yang dibuat punya tujuan dan makna. Jadi harus dibuat manusia. Kalau dibuat sama hewan dan alam, apakah itu seni? Contohnya pemandangan alam, pemandangan awan yang indah, itu seni gak? Itu seni jika dituangkan ke dalam media-media yang sifatnya seni. Alamnya sendiri tidak bisa disebut seni. Ciptaan Tuhan tidak bisa dibuat seni, tetapi jika ciptaan Tuhan ini kita capture, kita ambil dalam bentuk lukisan atau kita ambil dalam bentuk foto, nah itu masuk ke dalam seni. Seni fotografi yang menggambarkan keindahan alam, seni lukisan yang menggambarkan keindahan alam. Jadi perlu kesengajaan, perlu adanya makna, karena nilai artistik pasti berhubungan dengan estetika, logika, dan juga etika. Jadi di luar dari itu masuknya bukan sebuah aktivitas artistik atau aktivitas seni gitu ya. Hewan yang bisa menggambar kayak di Thailand misalnya, gajah yang gambar pohon atau gajah yang gambar gajah gitu kan, itu bukan sebuah tindakan atau kegiatan artistik, tetapi kegiatan pelatihan. Jadi di mana hewan dilatih untuk bisa membuat bentuk sesuatu
tanpa memiliki makna atau tujuan. Jadi hewan dilatih untuk membuat sesuatu, membuat karya seni. Jadi hasil dari pelatihan bukan hasil dari pemikiran artistik yang isinya ada etika, logika, dan juga estetika. Kemudian seni lebih dalam lagi, ada seni rupa. Seni rupa ya seni yang bisa dinikmati secara visual, kemudian bisa diraba juga dengan rabaan. Ada 2 panca indera yang berfungsi di situ ya. Walaupun beberapa waktu ini kayaknya seni rupa nggak sekedar visual dan rabaan, ada juga indera-indera yang lain kan. Apalagi ada seni rupa 4 dimensi itu kan pasti hampir semua indera kita menikmati itu seni tersebut. Jadi seni rupa itu biasanya terbagi 2, seni murni dan terapan. Seni murni hanya keindahannya saja, seni rupa terapan itu dinikmati keindahan dan juga fungsinya. Jadi ada fungsi, ada keindahan. Contohnya ya banyak, semua yang kita gunakan yang memiliki fungsi dan memiliki bentuk visual yang menarik itu masuknya seni terapan. Kemudian sejarah seni tadi udah kita bahas ya, seni rupa kuno, klasik, seni rupa prasejarah, seni rupa prasejarah, seni rupa kuno atau klasik, seni rupa era abad pertengahan, seni rupa era Renaissance, seni rupa abad 19, seni rupa abad 20 sampai modern gitu ya. Kemudian contoh-contohnya tadi seni rupa 2 dimensi, seni rupa terapan. Seni rupa 2 dimensi kan seni rupa yang dinikmati secara visual dan juga rabaan ya, contohnya lukisan patung, gambar, kemudian relief gitu-gitu ya, banyak. Kemudian fungsi seni di kehidupan kebudayaan dan masyarakat ya, seni ini ya hampir ada di semua aspek kehidupan, dari sosial, ekonomi, budaya, politik, nyambung semua. Kalian bisa jelasin tuh seni dalam politik gimana, seni dalam sosial gimana, seni dalam kebudayaan gimana, seni dalam ekonomi bagaimana. Kemudian tadi juga kita menyinggung perihal apalagi ya, sifat tentatif dan relatif seni ya. Relatif itu ya nggak punya standar gitu ya, bagi dia bagus, bagi kita nggak bagus. Terus tentatif itu ya selalu berubah-ubah gitu. Jadi penilaian kita terhadap seni itu ya berubah-ubah gitu. Mungkin sebelumnya saya gambar di papan tulis, bagi kalian gambar itu gambar bagus banget, tiba-tiba ada guru lain masuk dalam kelas itu, sehari kemudian gambarnya lebih bagus daripada gambar saya. Akhirnya kalian bilang gambar yang inilah yang paling bagus, yang kemarin biasa saja. Karena seni itu tentatif, selalu berubah-ubah. Bahkan seni di era digitalisasi, era modern, perubahannya sangat cepat sekali. Mungkin sekian penjelasan saya, bisa kalian tonton berkali-kali sebelum menjawab atau sebelum terlaksananya ujian PTS. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung di sekolah. Kalau ada yang tidak diketahui dan pingin diketahui gitu ya, tanyakan saja. Ya kan kalau dalam filosofi itu dibilang tuh orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cerdas itu orang yang selalu ingin mencari tahu jawaban dari sesuatu, sedangkan orang bodoh adalah orang yang sudah tahu jawaban sesuatu tanpa mencari tahu. Jadi biar kalian lebih tahu, walaupun kalian sudah tahu tapi ragu, tanya aja, biar valid gitu ya, daripada kalian nggak tahu tapi sok tahu. Nah itu kan problemnya di situ tuh, nggak tahu tapi sok tahu. Nah lebih baik kalau nggak tahu bilang nggak tahu, tanya aja. Cari saya di sekolah. Hari Selasa saya nggak bisa masuk, hari Rabu saya nggak bisa masuk, seminggu sebelum ujian. Kamis nggak tahu, kayaknya nggak bisa masuk juga. Jumat saya ada kegiatan kayaknya, rapat. Jadi semoga video ini bisa menjadi referensi dalam menjawab soal kisi-kisi PTS 2023. Sekian, terima kasih, bye.